Sendiri sebenarnya pernah tahu event itu nggak sih? Sebelum Jujur sebelumnya nggak tahu, karena ini dunia orang peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita kembali lagi di KB Podcast, kita bicara podcast. Wah, nih saya seharusnya sama ini Lala dan Gugus gitu ya, membicarakan tentang apa saja yang ada di sekitar kita gitu. Tetapi hari ini Gugusnya lagi ada tugas untuk nemenin jalan-jalan keluarga besarnya yang lagi ada di Jakarta nih. Jadi nanti kita bisa dengerin juga ya jalan-jalannya gimana sih gitu ya, dan keseruan apa yang terjadi ketika bertemu dengan keluarga jauh. Nah, jadi hari ini Lala sendiri nih, dan bukan sendiri banget, karena memang selalu akan ada teman untuk berbicara ya dalam kita bicara podcast. Saya sudah kedatangan sahabat saya Debira Paramita. Hai Deb. Debbie. Hello. Debbie belum di unmute. Debbie. Oke, ya ini sepertinya ada tantangan di sinyal, nggak apa-apa ya. Jadi barangkali ada tantangan di sinyal di sana. Halo. Sorry, biasalah ya, sinyal agak-agak ini nih. Langsung plotot ini Cibubur. Cibubur. Sinyalnya dibeli dong. Iya, aduh, udah sampai yang topnya tetap aja nih. Iya ya. Begitulah ya. Mau di mana aja ternyata kalau beli sinyal nggak bisa. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Tergantung situasi kondisi lah. Gitu. Gimana kabar? Ya Allah, udah lama banget gak ketemu kita. Ya, baik banget. Ya, nggak ketemu tapi kita sering saling inilah melihat di kegunaannya medsos ya sekarang ya. Setuju banget. Jadi ini sahabat KB listener nih ya. Debbie ini aktif banget karena memang owner dari brandnya yaitu Like It D. Ini kalau Like It D kayaknya gue juga memiliki gitu loh Deb. Karena nama depannya sama kita. Nah, mungkin ya. Enggak. Nah, boleh dong Deb, untuk malam ini nih, untuk kali ini nih kita mau ngobrolin gimana sih penguatan lu membangun brand gitu ya. Terus bulan lalu tuh dirimu tuh dipilih menjadi pembicara gitu ya, presenting about your brand gitu as a entrepreneur ya di ya betul di kalau itu event yang cangkupannya South Asia ya, Asia Tenggara ya. Gitu. Wah, ini gimana ceritanya sampai situ nih Deb? Nah, ceritanya sampai ke kancah itu gimana nih Deb? Ya, jadi cerita yang mana dulu nih? Kita yang event dulu ya. Ya, event dulu. Cerita yang event itulah. Jadi itu ceritanya begini, karena aku kan memang sekarang salah satu duniaku adalah entrepreneur gitu ya. Terus ya udah gitu. Jadi karena udah nyemplung di sini, ya sudahlah kita optimalkan. Nah, pada suatu waktu di tahun kemarin itu sebenarnya lah, di tahun kemarin itu ada seseorang itu kasih gitu proposal untuk si conference ini, si Asia Conference ini gitu. Terus ya aku cobalah gitu ya. Dia bilang coba kirimlah deskripsi tentang
usaha atau dirimu bebas lah gitu menggambarkan apa deskripsi, jadi bikin abstrak lah. Ya, gitu. abstraksi ya. Ceritanya bikin abstraksi itu nggak lebih dari 150 kata ya. Dan aku bikin lah gitu. Aku cuman menceritakan tentang sebenarnya diriku sih, tentang diriku, tentang brand yang aku punya gitu, dan bagaimana aku sebagai wanita di Indonesia kira-kira berusaha gitu ya, sedikit lah gitu. Ternyata jalan punya jalan di tahun berikutnya, tahun inilah ya, di bulan Februari itu abstraknya itu diterima gitu, dan aku dapat email gitu, coba full paper katanya gitu. Jadi udah aku tulis lah, tadinya ya harus yakin gitu ya ngerjain ya, karena udah lama banget gitu kan dengan urusan abstraksi zaman kuliah ya, biasa bikin abstraksi. Urusan ya begitulah ya, tata tulis jurnal dan sebagainya gitu. Jadi aku cobalah gitu, aku coba akhirnya tulis satu full paper gitu, karena full paper ku kirim dan hasil lolos lagi gitu, lolos lagi dipanggil gitu, lolos lagi dipanggil, dan aku di situ disuruh bikin video presentasi juga PPT gitu. Jadi aku harus kirim dulu tuh PPT dan video sebelum aku bisa presenting gitu. Dan aku kirim, ternyata oke, lolos gitu, dan ya udah langsung dikirim undangan. Ya udahlah di situ presenting. Nah di situ acaranya 3 hari. Jadi itu di hari pertama banyak membahas tentang demografi ya, demografi di Asia Tenggara. Terus ya itu lumayan luas cakupannya, karena disitulah yang hari pertama itulah yang dari seluruh negara itu semuanya bergabung gitu ya. Dan itu offline kan? Offline dan online, hybrid jadinya. Hybrid. Okay. Jadi kalau yang dari banyak sih dari Belanda, dari Amerika, dari Jepang, mereka kan banyak yang nggak bisa datang ya karena situasi. Ya mereka telekonferensi gitu. Kalau yang di Indonesia juga ada yang datang, cuman kalau yang dari jauh juga beberapa lewat online ya gitu. Jadi itu sistemnya, kebetulan kan kita deket lah di Jakarta acaranya ya. Jadi hadirlah gitu di situ. Nah kemudian di hari kedua barulah di situ membahas yang lebih detail lagi tentang entrepreneur salah satunya gitu. Ya itulah, jadi di situ ada yang membawakan entrepreneur sendiri ada 4 orang lah, 4 orang. Nah kebetulan ya aku salah satunya gitu. Ya maksudnya seneng juga sih, ternyata aku bisa sampai ke tahap itu gitu loh. Nggak nyangka gitu loh, padahal awalnya mulainya kan kita terjun ke dunia ini kan, dunia entrepreneur ini kan sebenarnya buat awalnya gitu ya, awalnya mengisi waktu yang kayaknya kok kesibukannya kurang gitu. Ternyata makin kesini, oh iya gitu sih gitu. Ini keren banget ya. Bentar nih biar KB listener tahu juga. Jadi gue pernah ngobrol-ngobrol gitu sama Debbie ini gitu. Jadi awal mulanya untuk bikin brand itu karena memang kayak kurang waktu gitu loh. Ini mau ngisi apa lagi gitu kegiatan gitu, sampai akhirnya bikin macem-macem dan akhirnya membuat satu brand Like It D, yaitu tas, dan itu kalau bisa dibilang ini ya tailor made gitu ya. Jadi boleh loh gitu rekan-rekan tuh mau ada model apa gitu, bahan apa, itu nanti langsung simsalabim Debbie langsung bikin. Bikin modelnya. Nggak jadi magician juga sih. Aduh, kocak banget ya. Jadi dari kalau boleh diceritain sampai KB listener nih. Dulu tuh backgroundnya Debbie waktu di SMA dan kuliah tuh eksak banget gitu ya. Jadi bukan di dunia kreatif ya, Deb? Betul. Banget, tapi akhirnya jauh. Jadi nyemplung ke dunia kreatif.
Iya itu dulu Iya, kita iya. pernah saling cerita ya itulah jadi perbedaannya dunia yang dulu kutekuni sama pekerjaan yang dulu kutekuni tuh ya jauh gitu ya sama yang sekarang gitu. Mungkin kalau Ya, dulu oke. aku ngelihat orang yang begitu gitu gitu. Kok Tapi bisa ternyata ya gitu, ternyata iya, emang wah luar biasa. susah gitu dulu menganggapnya aduh kok susah gitu untuk ngebayangin bisa bikin ini bisa bikin itu kok kayaknya sesuatu yang sulit gitu tapi ternyata setelah didalamin iya ternyata ya bisa juga gitu. Aduh. Jadi mulai mengisi kegiatannya nih ya Kak listener, Debbie tuh memetakan apa ya yang gua nggak bisa justru gitu loh. Jadi ini Oh ini menariknya gaya. kalau ngobrol sama Debbie tuh kita sempat ada ngobrol ya Deb. Jadi apa ya yang gua nggak bisa? Oh ngejahit gua nggak bisa gitu. Emang iya bener. Nah, Masih belajar inget ya? ke situ. Masih gue inget banget soalnya keren banget waktu gue ngobrol sama lo tuh insightful gitu loh. Jadi ngelihat progres dirimu sekarang tuh waduh gila luar biasa gitu. Nah ini menarik nih Dep. Kan Iya. lu di ini ya ditawarin temen gitu ya seseorang gitu untuk coba dong gitu ya. Lu sendiri sebenarnya pernah tahu event itu nggak sih? Sebelum lu ditawarin? Jujur sebelumnya nggak tahu karena ini dunia orang peneliti gitu. Jadi ini dunia orang peneliti dan mereka agak open di tahun ini karena situasi, karena pandemi gitu. Jadi di situ aku juga bercerita bagaimana perjuangan wanita ya di Indonesia nih, terutama di masa pandemi lah gitu. Itu diabstraksi loh. Enggak sih, itu pas udah di presentingnya. Oh, gitu. oke. Pas udah di presentingnya aku mengungkapkan itu akhirnya gitu, karena aku ungkapkan bahwa memang kalau kita lihat ya perempuan Indonesia hebat-hebat loh, begitu di masa pandemi ini ya, gitu. Justru mereka jadi membuka banyak lapangan kerjaan, ya kan? Justru ingin sibuk untuk aktualisasi diri misalnya yaitu menjadi entrepreneur banyak banget gitu ya. Jadi bisa saling menginspirasi lah gitu. Termasuk dirimu lah itu kan sumber inspirasiku juga gitu. Melengkapi kebutuhan dapur ya Bu. Cabai naik jadi kita oke baiklah cabai naik gitu ya. Ya kan karena kita juga mengupayakan biar dapur tetap jalan ya udah gitu naik ya oke kayak gitu kita semakin giat kerja. Nah Dep ini Oke, jadi waktu itu tuh temen lu tuh sebenarnya emang temen deket apa gimana nih sampai akhirnya coba lo ikut ini gitu, berarti kan dia lihat dia tuh benar-benar lihat potensi lo gitu. Iya, mungkin ya gitu, karena kita sebagai perempuan ya, kalau menurut pandangan pribadi ya gitu, maksudnya kita jangan ya boleh gitu kita menjadi biasa-biasa, tapi ada sesuatu yang luar biasa gitu, ya kan? Maksudnya bukan biasa yang luar biasa. Jadi kalau ngomong tuh emang suka bikin cetar membaheno loh. Jadilah wanita badai, biasa gitu. Yang nggak biasa-biasa aja. Iya kan gitu loh maksudku. Jadi ya udah walaupun gitu cuman ibu rumah tangga ya, tapi misalnya nggak bisa apa-apa yang maksudnya dia nggak usaha, dia hanya ibu rumah tangga misalnya gitu, tapi something yang luar biasa pasti ada dalam dirinya gitu loh. Misalnya apa tiba-tiba anaknya profesor gitu, misalnya anaknya jadi profesor, itu sesuatu luar biasa, pasti ada dukungan ibunya, berarti kan ibunya punya sesuatu yang luar biasa gitu, walaupun dia ibu rumah tangga gitu. Benar-benar, jadi jadilah wanita biasa yang tidak biasa. Nah itu banget nih. Jadi udah pasti gitu ya, kita sebagai perempuan, nih gugus karena nggak ada nih, jadi gue bilang kita perempuan nih, itu pasti ada sesuatu yang hebat di diri kita gitu ya. Jangan takut. Wah. Nih maju terus. Nah,
sorry tadi gue sampai kelewatnya saking senengnya ya ngobrol gitu. Eventnya tuh namanya apa sih, Dep? Event Namanya si Asia Conference. si Asia Conference. Si-nya? Jadi Southeast Asia. Southeast. Jadi Southeast Asia Conference gitu. Nah, jadi di situ kalau boleh cerita sedikit ya, agak boleh dong. Oh, gitu, agak Awas loh kalau nggak cerita. Agak keder juga lah gitu, karena peneliti semua, jadi begitu dia salah karena dirimu tahu kan, aku tuh orangnya agak-agak ramah gitu ya, jadi suka kenalan gitu kan, pas kenalan gitu kan, lah ini peneliti dari ini, kenalan lagi ini peneliti dari ini gitu, terus kenalan lagi ternyata ada yang dari luar juga gitu, dan mereka juga ternyata peneliti gitu, jadi ini apa dalam hati sih sebenarnya gitu, ini apa sebenarnya gua salah kamar gitu ya. Kok nggak ada yang tukang jahit kayak gue gitu. Ini saking waktu itu juga emang perdana gitu ya, no? Oke, ke si conference ini. Jadi itu sesuatu yang emang dalam hati gue juga ketawa, begitu ketemu lagi ternyata dia asisten dari Kemenlu gitu kan. Kemenlu kenalan gitu. Dia juga tanya, ibu dari gini gitu. Ibu dari mana, instansi mana? Dia bilang gitu. Pas aku bilang, oh, aku jadi ketawa juga gitu ya. Oh gitu, semua instansi gitu. Ternyata aku enggak gitu. Saya wirausaha gitu. Oh iya, dia sempat kaget juga gitu loh. Oh berarti mungkin katanya ya tahun ini kayaknya agak lebih open gitu. Tapi memang sudah berapa orang aku kenalan nggak ada kayaknya ya wirausaha di situ. Itulah. Nah, ya itu ada 4 gitu, lo nggak ketemu salah satunya pada saat kenalan. Iya, bukan 4 lagi lah gitu. Udah sampai banyak gitu ya. Nggak, 4 entrepreneur kan yang entrepreneur yang diundang untuk speak up ya, presentasi. Oke. Nah, gitu. Jadi semua yang presenting tuh ya begitulah gitu. Jadi ya udahlah, bagi kita kalau bagi gue sih sebenarnya kayak event kayak gitu tuh ya udah berarti gue dikasih berkat pengalaman baru gitu. Udah puji Tuhan banget ya. Berarti lu disuruh lebih ini lagi loh sama Tuhan. Ini lo udah ada brand. Ayo dimajuin lagi. Amin, mari kita jalankan ya. Iya dong. Ini berarti kedepannya kan siap-siap merekrut karyawan. Tapi gini deh. Itu diadarnya di mana? Di Senayan? Enggak. Di Hotel Le Meridien. Ya, bergengsi banget ya. Ya kan? Gitu. Di situ tadinya memang sempat beberapa kali di undangan tuh pindah beberapa kali hotel, tapi fixnya akhirnya di situ gitu. Ya. Oke, jadi itu akhirnya nih yang menarik ya. Mungkin rekan-rekan KB listener nih juga penggiat entrepreneur gitu ya. Katanya kalau bilangnya entrepreneur gitu, bukan entrepreneur. Gue waktu itu sempat bukan entrepreneur, entrepreneur tapi entrepreneur. Aduh gitu deh. Out of the box nih. Biasalah. Lidah Indonesia kan susah lah. Ember. Nah, lu bikin abstraksinya sehingga itu menjadi menarik gitu. Menurut dirimu nih sampai akhirnya bisa jadi kan itu ada puluhan ratusan orang yang juga sama-sama menulis. Nah, tapi akhirnya ada 4 nih yang kepilih gitu ya di si conference ini gitu ya. Menurut dirimu tuh kekuatan dari abstraksimu tuh apa ya, Dek? Aku ini clearin dulu, 4 itu yang entrepreneur ya? Iya, entrepreneur kan? Yang lainnya kan peneliti.
Ya, yang lainnya ada yang Makanya lo kenalan masalah, dapetnya peneliti semua dari instansi ada gitu. yang masalah pendidikan, ada yang masalah itu lain-lain banyak lah ya para Ya, ya, ahli. ya. Tapi ini untuk kan beribet lagi deh. Untuk entrepreneur Entrepreneur. ada 4. Jadi kalau abstraksi itu Mm-mm. waktu itu aku menulis jujur aja apa adanya tentang diri aku gitu, apa adanya, hanya itu sih, nggak ada neko-neko karena waktu itu ya antara begini disuruh menulis terus dalam hati ya pasti kan gini, tulis enggak kan gitu. Ya, gue paham gitu. Ya karena ini kan Maju nggak ya? Jalan nggak ya? Bukan, iya selain itu kan waktu tuh lah. Ya. Untuk membuat sebuah abstrak yang cuman setengah halaman folio kan itu waktu juga ya gitu, memikirkan gitu. Tapi ya itu justru setengah halaman folio tuh berat loh. Karena memang lo harus intisarinya kan, lo harus menguatkan dari penulisannya. Jadi orang dengan membaca sedikit aja udah tahu siapa dirimu tuh. Nah itu sebenarnya aku juga poin-poin ini yang dilihat mereka mungkin ada poinnya ya, tapi waktu itu yang aku tulis apa adanya tentang diriku, ringan dan tidak neko-neko lah gitu. Itu aja sih gitu. Widih, aduh ini secara langsung nih kita face to face langsung gak. Congratulations Dep, ayo Dep lebih ini lagi. Weh, semangat. Ini berarti eventnya setiap tahun si conference ini. Tadinya katanya rutin ya, aku juga jadi pengen tahu waktu itu. Jadi katanya rutin, tapi karena pandemi ya itu. Ini baru pertama kali sejak pandemi diadain. Jadi tadinya mau rutin, tapi mereka melihat situasi gitu. Nah untuk yang next juga mereka belum tahu lagi apakah akan diadakan atau enggak gitu. Jadi nanti lihat situasi pandemi dan sebagainya lah gitu. Oh oke. Jadi begitu sih. Sebelumnya reguler. Sebelum pandemi katanya mereka reguler itu mungkin 2-3 tahun sekali gitu. Jadi cukup lama ya gitu. Jadi ini penggiatnya siapa sih? Kalau dari terkait dengan kementerian kita kah atau memang? Kalau dari kita sih memang dari para peneliti dan Kemenlu ya gitu. Kemenlu ya, bukan Deperindak ya justru ya. Iya, tapi kan mereka yang punya dulu kerjasama gitu loh dengan para ini ya di luar. Jadi kayaknya asosiasi untuk para peneliti. Makanya waktu di sini banyak diwakili orang dari BRIN. Itulah dari BRIN ya. Jadi BRIN itu jadi mereka banyak ke situ. Sebenarnya kalau dunia begitu waktu zaman kuliah dan zaman kerja buat aku sih nggak asing gitu, karena itu udah maksudnya banyak lah banyak hubungan ke sana gitu. Tapi kan sekarang dunianya udah udah dunia baru lagi gitu. Tapi itu ya jadi sebetulnya mapping life cycle lo gitu. Gak ada yang sia-sia dari pendidikan gitu. Iya enggak, tetap aja lo ketemu bagiannya. Iya, jadi muter lagi ke situ kan. Iya kan. Aku juga kaget pas dari Indonesia banyak, jadi penyelenggaranya salah satunya dibantu dari BRIN gitu kan. Jadi itu bukan dunia yang asing gitu kebetulan. Cuman orang-orangnya mungkin udah bukan orang yang dulu ya gitu. Udah new member lah gitu. Tapi memang ya mungkin ada cerita lucu juga sih, maksudnya kalau di sana itu mungkin karena kalau pendidik serius-serius ya. Kalau aku kan maksudnya bawaannya santai gitu tuh lah ya, santai dan senyum-senyum gitu sana sini gitu seakan. Iya. Jadi tiba-tiba banyak yang ngajak ngobrol ini. Jadi aku akhirnya tahu sendiri tuh banyak informasi gitu loh. Begini-begini, akhirnya ada yang sampai waktu itu kepala BRIN-nya juga tiba-tiba menegur, ngajak ngobrol gitu. Ya, jadi
Dari situlah gitu. Oh, ibu begini gini. Oh, ini bu begini. Jadi dia banyak ngasih informasi. Oh, saya dalam hati juga berpikir sih kalau emang sampai si banyak kepala-kepalanya itu cerita ke aku gitu. Aku kadang-kadang menyambungkan nih lah. Apakah ada kegunaannya ya sama kegiatan yang aku lakukan? Iya, gue juga lagi mapping ya. Nah, gitu. Kenapa badan riset gitu kepingin ada ini ya, mendengarkan presentasi dari entrepreneur gitu ya. Iya. Tapi gue ini nih, Dep. Ada dua yang jadi recall. Bisa jadi memang kepingin tahu sebetulnya dari dampak pandemi gitu. Ini kan masih ada unsur ini ya, karena tadi sempat lo ceritain di paparan PPT dirimu tuh mengangkat juga geliat perempuan, dari sisi perempuan menghadapi pandemi gitu kan. Jadi bisa jadi kayak sampling bahwa dalam masa pandemi ini beberapa entrepreneur perempuan tetap berjalan gitu kali ya. Bisa jadi sih menurutku ya. Kita mengandai-andai. Iya, bisa jadi sih gitu. Nanti kalau listener, nih kalau ada yang lebih tahu nanti tulis aja ya di komen ya. Iya. Ini kita berandai-andai nih. Iya, cuman kok tiba-tiba bintangnya jatuh di kepala gue gitu ya. Itu justru memang ya ini balik lagi ya, rahasia Tuhan ya. Ini memang keren banget loh, Dep. Kalau gue tuh melihat dari kalau kita ngobrol gitu, lo tuh ada kekuatan komunikasi yang beda gitu ya, kayak tadi ya. Ya, ini kayak tadi wanita itu biasa aja, tapi jangan jadi gimana? Sorry. Tadi gimana? Wanita biasa yang nggak biasa. Nah, iya, gitu. Sebenarnya kalau gue ada catatan yang lalu ya, ini gue nyimpan sih, cuman mesti dicari lagi. Kata-kata Debbie itu unik-unik gitu ya, jadi bisa jadi itu bagian dari kekuatan ketika abstraksinya dibaca sama panelisnya. Siap bikin buku nih kayaknya. Terus 3 hari itu jadi lo dapetnya apa, Dep? Maksudnya hari itu kalau bisa dibilangnya oleh-oleh dari kegiatan 3 hari itu, lo kan 3 hari lo ada sesi presentasi ya, terus 2 hari 2 hari sisanya tuh lo ngapain gitu? Oh, jadi mengulik kembali nih semua. Dan kan jadi ini kali-kali aja waktu itu ada sesuatu yang iya gue sebenarnya terbersih gitu ya lah gitu. Jadi 3 hari itu gini, hari pertama itu global discussion. Jadi semua bisa diskusi lah gitu ya. Diskusi dari global lah, dari Netherlands, dari Jepang semua kasih masukan. Terus kalau dari kita sih ada sambutannya tuh dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Terus Kemenlu tadinya mestinya Ibu Retno datang, cuman karena beliau keluar jadi diganti sama dirjennya. Terus sama Menteri Pemberdayaan usaha ya gitu dari Indonesia. Jadi itulah kita di situ Indonesia. Nah, sama kita lah panelisnya ini. Nah, di situ bolehlah kita mendengarkan masukan-masukan dulu nih hari pertama ya. Terus ada discussionnya gitu. Jadi discussionnya secara global. Jadi kita nih agak sedikit harus berwawasan juga gitu. Karena kalau enggak agak-agak belengang-belengong kan bingung juga ya. Dan jadi kita nyimak ternyata oke lah, masih bisa lah gitu ya, gitu masih bisa ngikutin lah hari pertama. Diskusi hari kedua, nah di situ kan yang lebih spesifik ya, jadi kayak aku langsung masuk ke entrepreneur gitu. Nah itu di hari kedua tuh lah ketemu sama para entrepreneur perempuan gitu ya. Ya, di situ terus masuk. Nah, terus di hari kedua ya itu, terus di hari ketiga itu
aku udah nggak ada presentasi lagi. Jadi hari pertama kedua aja. Hari ketiga aku udah nggak ada presentasi. Cuman dari pihak lain masih ada materi-materi dan di hari ketiga itu kita boleh datang untuk melihat closing presentation gitu. Jadi begitu aja sih. Jadi jadwalku di hari pertama dan kedua, hari ketiga itu udah nggak ada presentasi. Nah, poin pentingnya adalah yang yang jadi poin pentingku adalah lah gitu ya. Semua all presentation, all discussion itu in English. Iya, gue tadi baru nanya ini bilingual apa gimana? Jadi nggak ada bahasa Indonesia beredar di sana gitu. Lama gitu ya. Gitu. Nah itu yang membuat aku tuh maju mundur gitu. Karena kalau presenting sih oke lah in English ya gitu, presenting atau discussion oke lah kita hanya ini ya. Tapi kalau udah communication terus menjawab pertanyaan, menjelaskan sesuatu gitu. Nah itu yang jadi pertimbanganku nih. Kira-kira aku masih capable nggak ya gitu, masih bisa nggak ya gitu. Kalau mengingat zaman kerja dulu sih oke lah ya, semua itu mah gibas habis gitu ya. Tapi kan udah berapa tahun berlalu gitu dan kebanyakan kan kita sekarang udah komunikasi dalam bahasa Indonesia ya kan, untuk market dalam bahasa Indonesia gitu, Inggris hanya untuk misalnya pelengkap ya, pelengkap. Itu sih. Are you kidding me? Oke. Gitu ya, jadi kayak gitu. Iya. Bahasa gaul. Are you sure gitu ya? Are you sure? Are you okay lah kalau gitu yuk gitu. Good morning. Nah yang biasa-biasa kita. Nah itu tantangan sendiri gitu loh. Tantangan yang memang jadi membuat aku tertantang tuh ya itu salah satunya gitu. Mengetes diriku gitu loh lah. Iya. Aku nih masih bisa nggak ya gitu. Dan ternyata lolos. Waduh, emang udah jalan yang luar biasa banget, gitu. Ya. Itu cerita lah ya, sedikit cerita tentang acara kemarin. Jadi ya itulah seperti aku bilang, wanita ya yang biasa-biasa aja gitu, tapi harus ada sesuatu. Wanita biasa yang nggak biasa. Iya, yang nggak biasa. Deb, jadi setelah selesai nih ya, setelah selesai itu how's the network? Networknya after itu ya, setelah acara itu tentu nambah ya gitu, nambah. Aku sih bukan berharap karena aku misalnya entrepreneur berharap penjualan naik, enggak gitu ya. Itu bonus kalau itu kan itu bonus gitu. Jadi kalau aku punya network gitu, jadi itu kalau aku yang paling penting adalah setelah acara itu adalah aku berkembang gitu. Jadi open mind, lebih terbuka gitu loh. Jadi itu sih poin pentingnya ya gitu, bahwa ya setiap orang tuh harus pengen punya rasa untuk berkembang, itu aja sih gitu ya. Jangan sampai ya gitu. Itu lo banget gitu ya. Iya. Selalu nyari-nyari. Orang lagi layah-layah nyari aja kesibukan. Iya, itulah makanya ya. Makanya kadang-kadang gini ya, bilang gini, aduh kayaknya enak juga nih ngabisin drakor kali ya satu ini. Gue udah setahun lebih gue nggak ngikutin drakor. Karena ini ya out of the topic ya. Karena emang itu ya ampun, itu addicted banget. Nah, addicted gitu. Jadi kalau udah nonton itu kayak gue perang batin gitu loh, antara nerusin sama mau ngerjain kerjaan gue lain. Udah, lo gak usah nonton deh. Udah lo kerjain aja lagi dinya. Atau kalau nggak sekarang tuh udah pinter juga tuh dari ini ya, dari sutradaranya, produsernya. Sekarang tuh udah cuman berapa seri aja gitu. Jadi yang cuman biasanya kan sampai berseri-seri. Ya. Ada yang sekarang tuh mulai 10 episode doang ya. Udah pinter juga ya, karena ngelihat
kita jadi addicted, orang juga udah males gitu. Gue ngerasain nggak berani ya, karena memang takutnya gitu, udah nonton, aduh, Nggak bisa berhenti. nonton lagi, nggak bisa berhenti. Betul. Karena gue pernah kubil sampai bengkak gitu mata, karena gue maraton. Oh, Saking gue penasaran ya. nonton lagi. Nggak sadar udah jam 3 pagi. Nah itu dia, ini jam 3 pagi udah sampai subuh. Makanya, aduh. Wah, ini seru banget. Tapi gini, ya ini jadi challenge-nya adalah memaintain network ya. Sama ya mudah-mudahan sih kalau menurut gue ini udah jadi ya ini kita dari obrolan dulu deh Dep. Itu sesuatu yang bukan mulanya dari emang lo niatin banget gitu, tapi akhirnya menjadi satu yang people trust you untuk membuat sesuatu yang mereka akhirnya jadi sukai gitu ya. Jadi like it nya itu taste-nya dirimu yang menjadi taste-nya orang lain juga gitu. Dan sepertinya lo udah dikasih langkah-langkah yang luar biasa banget nih gitu ya sama Tuhan gitu, untuk bisa mengibarkan bendera like it-nya. Gue jadi senang banget nih bisa bisa menjadi satu yang melihat, aduh ya ampun Debbie semakin berkibar. Kayak bendera merah putih ya. Tanggal 17 dikerek. Tanggal 17 bulan depan. Betul, aduh. Nah, oke, KB listener, seru ya menjadi entrepreneur itu. Memang challenge-nya baik, tantangannya banyak, tetapi ketika memang kita mendedikasikan diri untuk mau berproses, tadi seperti kata rekan saya, sahabat saya Debbie, mau belajar gitu ya, terus belajar, akan ada sesuatu hal indah di balik itu. Siapa yang sangka? Debbie sendiri nggak tahu ternyata bisa sekarang hadir ya di tahun ini, hadir di SEA Conference atau Southeast Conference, di mana banyak sekali peneliti hadir di situ dan mengembangkan network dari Like It dia sendiri. Jadi pesan Debbie, wanita nggak apa-apa biasa, tapi gimana? Wanita biasa yang nggak biasa. Jadilah wanita biasa yang nggak biasa. Ya, ini untuk gender perempuan ya atau female, yuk eksplorasi diri, jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu. Gitu ya, Dep. Lu mau ngomong apa, Dep? Untuk memberikan insight di komunikasi kita di KB Podcast ini. Ya buat teman-teman semua ya, pokoknya do your best itu aja. Gitu. Walaupun susah, ya pasti susah gitu ya. Banyak rintangan, banyak halangan, nggak ada yang mulus. Kalau kita bilang sih, ya kan, apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang mulus. Tapi pokoknya sabar dan do your best gitu aja. Semangat, semoga berhasil semua ya. Kasih lauk. Ya, aduh, gak terasa udah 30 menit lebih, KB listener. Hari ini kita mendapatkan insightful kita. Membedah pembicaraan kita nih, menurut gue gitu ya, insightful banget gitu ya. Boleh dikatakan ini akan menjadi pemicu diriku juga gitu ya, untuk selalu mencintai proses. Jadi yuk kita bicara dan kita kembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Ya, sampai bertemu lagi di komunikasi atau bicara kita selanjutnya. Bye-bye. Salam dari gugus. Dep, salam dari gugus ya, Dep. Thank you ya. Oke, siap. Thank you. Bye-bye. Bye.